fail. Film pun dimulai dengan memperkenalkan tokoh utama dalam film ini, yaitu Rex, anjing yang hidup dalam kemewahan berkat karirnya sebagai aktor. Pada suatu hari, Rex uring-uringan untuk melanjutkan syuting karena melihat jaket tutul, motif bulu yang sangat mirip dengan Lola, mantan Rex yang sangat cantik baginya. Pemilik Rex yang bernama Liz dan Trey akhirnya berhasil mengembalikan mood Rex. Kali ini, ia akan berakting sebagai anjing agen rahasia di pesawat. Namun sayangnya cuaca semakin memburuk, membuat Rex terlempar dari pesawat saat akan memulai adegan skydiving dan mendarat di sebuah truk yang mengangkut tomat. Oh! The lightning popped the chute before I could... We have speed. Pada keesokan harinya, Liz dan Trey melakukan pencarian. Namun mereka hanya menemukan rambut palsu Rex. Mengingat lokasi sekitar Rex diperkirakan jatuh dikelilingi oleh sungai dan danau, Liz dan Trey berasumsi Rex tidak akan selamat. Mereka sangat sedih dan menyesal belum berbuat banyak untuk Rex. We're close. Needles. Scene kemudian berpindah pada seorang anak bernama Shane yang terbangun dari mimpi buruk. Ia tidak sengaja tertidur di sekolah setelah semalaman bermain game. Ia juga lupa bahwa hari itu akan diadakan ujian sains sehingga Shane memutuskan untuk bolos sekolah. Saat di jalan, Shane tidak sengaja bertemu dengan petugas pemadam kebakaran, yaitu Doc Patch, rekan-rekan kerja dari ayahnya. Ia beralasan sekolah sedang libur. Namun mereka tidak percaya begitu saja dan langsung melapor pada ayah Shane, yaitu Kapten Connor Fahey. Sedangkan di sisi lain, Rex yang tidak tahu arah tujuan berpapasan dengan petugas yang mengamankan hewan-hewan liar. Karena sudah terbiasa beraksi di film-film action, Rex bisa lolos dengan sangat mudah. All fail. Dalam pelariannya, Rex menabrak seorang anak lelaki dan anak itu adalah Shane. Membuat Shane pun tidak bisa kabur lagi dari kejaran Lionel dan juga Khan. Rex akhirnya berhenti di gedung kosong untuk istirahat, sambil mengenang masa-masa kejayaannya sebagai selebriti. Di lokasi yang sama, tampak seseorang sedang menaruh kotak dengan jam tangan yang sesaat kemudian mengeluarkan api dan mulai membakar gedung. Stasiun Doc Patch mendapat panggilan tepat setelah Connor menyita device game Shane sebagai hukuman dari bolosnya. Shane ikut bersama sang ayah ke lokasi kejadian. Terlihat api dengan cepat menjalar ke penjuru gedung. Connor memperingatkan Shane agar tetap tinggal di dalam truk pemadam. Sesaat kemudian, Shane melihat seekor anjing terjebak di atap gedung. Ia segera melapor pada sang ayah. Melihat lantai yang sudah mulai retak, Rex tidak bisa menunggu lama. Ia pun melompat ke arah Connor lalu terjun tanpa cedera. Semua orang di lokasi yang awalnya sangat tegang berubah menjadi heran melihat aksi Rex yang melebihi anjing pada umumnya. Connor memutuskan untuk membawa Rex meski Shane tampak tidak senang setelah menyadari anjing itu adalah Rex, anjing bau tomat busuk yang membuatnya gagal kabur dari kejaran Lionel dan juga Khan. Rex masih menggunakan kalung properti syuting yang bertuliskan The Way sehingga di sana ia dipanggil dengan nama tersebut. Di stasiun, Connor mendapat kunjungan dari Zack, pengelola kota. Sementara Shane kembali teringat dengan paman kesayangannya yang bernama Mark yang tewas saat bertugas. Kematian Mark membuat Shane sangat terpukul. Ia bahkan sempat menolak bicara dengan Connor. Connor menceritakan hal ini pada Zack yang ternyata datang untuk memberi peringatan bahwa Doc Patch terancam dibubarkan. Connor menyerang balik. Ia protes setiap proposal pengadaan yang diajukan selalu mendapat penolakan dari pemerintah setempat. Lantas, uang dari mana mereka bisa meningkatkan kualitas peralatan? Sementara itu, Rex malah berak di panci yang berisi masakan Joe, membuat suasana stasiun Doc Patch menjadi rusuh. No!
So move on. It's meat stew. Dog, you just read my mind. Zack pun semakin yakin tidak ada harapan lagi untuk Dogpatch. Shane yang diminta mengawasi Rex juga terkena imbasnya. Shane harus membawa Rex pulang dan membuat poster tentang penemuan anjing untuk disebar besok. Sesampainya di rumah, Rex syok melihat rumah Shane seperti kapal pecah. Jauh dari tempat tinggalnya yang rapi, penuh kemewahan versi anjing. Rex bertingkah super aktif, berlarian di dalam rumah, dan ternyata yang dicarinya adalah kamar mandi. Sebagai selebritis, Rex tidak suka melihat dirinya kotor dan juga bau. Where are you going? Stop! What? Ia bahkan berpose saat Shane memotretnya untuk poster. Rex juga menggusur Shane dari tempat tidur. Scene kemudian berpindah pada keesokan harinya. Rex kembali bersedih melihat tayangan berita bahwa pencarian Rex sudah dihentikan dan beberapa hari lagi akan diadakan pemakaman. Tapi Shane tidak menyadari hal itu. Ia lebih tertarik dengan laporan insiden kebakaran yang akhir-akhir ini terjadi. Connor, sang ayah, meminta Shane fokus mengurus Rex saja. Shane pun mulai berkeliling menempelkan poster. Ia terkejut melihat Rex bermain dengan skateboard dan melompati mobil dengan sangat mudah. Shane pun mulai tertarik pada Rex. What else you got? Di tempat lain, para personil Dogpatch sedang menonton kompetisi anjing maskot pemadam kebakaran. Dogpatch tidak bisa berpartisipasi karena mereka belum punya anjing maskot baru untuk menggantikan anjing Mark yang juga tewas dalam misi penyelamatan. Peserta populer adalah Sparky dari tim Green Point. Ia bisa melewati semua rintangan dalam 44 detik sehingga menjadi kandidat pemenang yang sebelumnya ditempati oleh anjing Mark. Tim Dogpatch melangkah pulang. Namun mereka terhenti saat mendengar penantang terakhir dipanggil, yaitu Dewey alias Rex mewakili Dogpatch. Ketangkasan Rex membuat Shane memutuskan mendaftarkannya dalam kompetisi. Rex hadir dengan modis menggunakan kacamata hitam. Ia berhasil membuat semua orang tercengang karena berhasil tiba di lingkaran api yang merupakan tantangan akhir dalam waktu 37 detik. Namun Rex menjadi buyar saat melihat Sparky yang sangat mirip dengan mantannya. Langkahnya terhenti karena terus menatap Sparky. Rex tidak sanggup meneruskan langkahnya sehingga Sparky keluar sebagai pemenang. Tim Green Point meledek bagaimana bisa anjing maskot pemadam malah takut dengan api. Padahal bukan api masalahnya tetapi hati. Saat berada di rumah, Connor mencoba mengajak Shane mengobrol agar tidak terlalu sedih dengan kekalahan Rex. Bukannya kesal, Shane malah berniat mengadopsi Rex. Baru saja disetujui, Rex sudah membuat kekacauan lagi. Tapi Shane tidak bisa marah karena Rex merapikan kamar Shane. Bukan untuk si pemilik kamar, tapi untuk dirinya sendiri. Namun kali ini, Rex mau berbagi tempat tidur. Scene berpindah ke stasiun Dogpatch. Personel Dogpatch kembali disibukkan dengan laporan kebakaran sehingga Shane harus berduaan dengan Rex. Rex yang punya insting kuat berlari mengejar tanpa bisa dihentikan Shane. Sementara di lokasi kebakaran, Jesse dari tim Dogpatch dikabarkan terjebak di dalam gedung. Melihat konstruksi bangunan mulai ambruk, Connor melarang personil untuk masuk bersamanya mencari Jesse. Shane yang juga tiba di lokasi mulai cemas akan keadaan sang ayah. Ia melepas Rex untuk masuk dan benar saja Rex bisa menemukan Jesse yang tertimbun pasir. Shane menunggu ayahnya dengan harap-harap cemas, khawatir ayahnya bernasib seperti paman Mark. Untungnya, Connor berhasil keluar bersama Rex dan juga Jesse dengan selamat. Wartawan pun mulai datang untuk melaporkan wawancara tentang Rex. Connor memperkenalkannya sebagai Dewey, anjing maskot Dogpatch. Rex kembali terkenal dengan nama Dewey, sementara nama Rex tinggal kenangan karena pemakaman sedang berlangsung meski jasadnya tidak ditemukan. Pemakamannya bahkan menjadi bagian dari syuting. Walaupun begitu emosi, Trey dan Liz bukanlah bohongan.
Terlebih, Trey yang sangat menyesal belum sempat memberi Rex kehidupan sebagai anjing biasa. Ia selalu disibukkan dengan jadwal syuting yang sangat padat. Padahal Rex saat ini sudah mendapati jati dirinya menjadi anjing pemadam. Ia sigap membangunkan tim setiap ada panggilan kebakaran. Ikatan persahabatan Rex dengan Shane semakin kuat. Ia juga mulai PDKT dengan Sparky. Rex juga membatasi jam bermain Shane dan mengawasinya belajar. Hingga suatu hari, Dogpatch sudah tidak bisa bertahan. Personilnya akan dipecah ke tim lain sehingga mereka mulai berkemas. Secara mengejutkan, Zack malah membawa kabar sebaliknya. Wali kota membatalkan pembubaran Dogpatch berkat kepopuleran dari Rex. Shane, tim Dogpatch dan juga Rex sangat senang mereka tidak jadi berpisah. Seiring berjalannya waktu, nilai pelajaran Shane meningkat dalam pengawasan Rex. Ia sangat senang membawa kertas hasil ujian, tapi sesampainya di stasiun Dogpatch, Shane sedih mengetahui ayahnya menempati ruangan Paman Mark. Sebagai informasi, setelah Paman Mark tewas, Connor diangkat sebagai kapten baru menggantikan posisi saudaranya itu. Namun, selama berbulan-bulan, Connor tidak mau menempati ruang kerja kapten. Shane mengambil berkas berisi bukti-bukti yang ditemukan di lokasi kebakaran untuk mencari tahu sendiri siapa pelakunya. Connor merasa bersalah pada Shane. Ia juga kacau sejak kepergian Mark dan jadi tidak terlalu memperhatikan Shane lagi. Ia tidak mau Shane ikut merasa bersalah atas musibah yang menimpa pamannya. Shane menceritakan saat hari kejadian ia melihat truk pemadam lewat di depan sekolah. Beberapa saat kemudian, JJ teman sekelas Shane yang merupakan anak Kapten Greenpoint mengabarkan pada Shane ada satu personil Dogpatch yang terjebak kebakaran dan tidak selamat. Shane pun bergegas menuju stasiun Dogpatch. Semua orang di sana menghindari kontak mata dengannya sehingga awalnya Shane mengira Connor yang menjadi korban yang tewas. Ia sungguh menyayangi Paman Mark, tapi setelah mengetahui Paman Mark yang terjebak, Shane justru merasa sangat senang sebab ayahnya masih hidup. Karena inilah Shane sempat merasa bersalah. Connor pun langsung memeluk Shane diiringi dengkuran dari Rex. Scene berpindah ke acara gala dinner, di mana Shane dan Rex menjadi tamu kehormatan. Shane memamerkan aksi Rex dengan menampilkan pertunjukan sederhana. Rex mengendus jam tangan, lalu Connor menyembunyikan benda tersebut dan Rex harus menemukannya. Tapi saat mencari jam, Rex menemukan aroma yang familiar, yaitu Trey dan Liz yang juga hadir di sana. Tidak ingin anaknya bersedih, Connor menawarkan kompensasi agar Rex bisa tetap bersama mereka. Tentu saja Trey menolak. Connor tidak bisa memaksa karena memang terbukti Rex milik Trey dan juga Liz. Rex terus menatap Shane dengan tatapan sedih sebelum berlalu pergi. Begitu juga dengan Shane. Tapi baru sebentar menghibur Shane, Connor kembali mendapat panggilan kebakaran. Kali ini terjadi di kapal tongkang sampah di pelabuhan. Shane memilih tidak ikut. Ia kembali masuk ke dalam gedung mengambil skateboard dan jam tangan yang tadi digunakan dalam pertunjukan. Alangkah terkejutnya Shane ketika menyadari jam tersebut bermerek sama seperti jam yang ditemukan sebagai barang bukti. Shane diam-diam membuntuti dan menguping Corbin Sellars, si pemilik jam. Memang benar Corbin adalah dalang di balik kebakaran beruntun ini. Ia bekerja sama dengan seseorang yang masih belum terungkap identitasnya. Pembakaran sengaja dilakukan karena Corbin ingin membangun stadion sepak bola yang sangat besar tanpa harus membayar ganti rugi. Jika bangunan-bangunan itu terbakar, maka Corbin cukup membayar harga tanahnya saja. Sedangkan di sisi lain, Rex menikmati kehidupan lamanya. Dimanja, menginap di hotel mewah, makan makanan mahal juga. Trey menarik ucapannya tentang membiarkan Rex jadi anjing biasa. Ia akan menyiapkan konferensi pers kembalinya Rex ke dunia hiburan. Namun saat mendengar sirene truk Dogpatch lewat, Rex tidak bisa menahan diri. Ia kabur dari hotel dan mengejar truk sekuat tenaga. Tim Dogpatch menyambut kedatangan Rex dengan sangat gembira. Sementara itu, Shane sudah berada di stasiun untuk melapor pada ayahnya.
Tetapi ponsel Connor tidak aktif. Ia sibuk memimpin pemadaman. Di sana, Kapten Greenpoint meminta maaf karena sempat meledek Rex. Shane kemudian menelpon JJ memberitahukan dugaannya sambil mengamati DNA lokasi kebakaran beruntun. Ia tersadar stasiun Dogpatch termasuk dalam wilayah yang diincar sehingga kemungkinan besar kebakaran tongkang hanyalah sebuah pengalihan agar stasiun Dogpatch menjadi kosong. JJ memperingatkan Shane segera pergi dari sana. Shane tidak menghiraukannya dan malah naik ke lantai atas. Shane melihat sendiri Zack mempersiapkan peledak rakitan. Ia menyergap pria itu dengan alat pemadam. Keduanya sempat berdebat, namun peledak rakitan Zack meledak, membuat mereka pun terpental. Rex yang punya insting kuat meninggalkan lokasi untuk menyusul Shane. Untungnya JJ bisa menelpon ibunya untuk disambungkan pada Connor. Zack yang sempat pingsan langsung keluar dari stasiun karena api semakin menjadi besar dan tanpa tahu Shane masih terjebak di dalam. Ia tidak bisa kabur dengan mudah. Rex sudah menghadang dengan marah. Sadar Shane berada dalam bahaya, Rex memberanikan diri menghampiri Shane dan membangunkannya. Tim Dogpatch yang baru tiba kesulitan masuk karena semua pintu dalam keadaan terkunci. Connor sudah sangat panik mengingat Shane masih ada di dalam. Tidak lama setelahnya, gonggongan Rex terdengar, membantu tim menemukan pintu terdekat yang harus didobrak. Yang keluar pertama bukanlah Shane melainkan Zack, dan ia berkata tidak melihat siapa-siapa di dalam termasuk Shane. Connor harus membuktikan dengan mata kepalanya sendiri. Ia menerobos masuk dan menemukan Shane masih terkunci. Ayah dan anak ini pun bekerja sama merobohkan pintu hingga akhirnya Shane dan Rex bisa keluar dengan selamat. Shane masih belum bisa bernapas lega. Ia langsung memberitahu Connor bahwa Zack pelaku pembakaran beruntun ini, termasuk kebakaran pabrik yang menewaskan paman Mark serta anjingnya. Zack tidak bisa mengelak lagi. Ia mengungkap tidak bermaksud menimbulkan korban jiwa dalam misi pembakaran ini. About my brother! About my son! No! Get up! Beberapa hari setelahnya, terlihat Zack sudah diamankan pihak berwajib. Shane bersama seluruh personil Dogpatch mendapat medali penghargaan. Begitu pula dengan Rex. Pemilik Rex, Trey dan Liz juga hadir di sana. Hari ini, Shane akan berpisah dengan Rex untuk yang kedua kali. Ia terlihat lebih legowo dari sebelumnya dan berjanji akan mengunjungi Rex yang tetap ia kenang sebagai Dwayne. Tapi ternyata Trey berubah pikiran. Ia menyerahkan Rex pada Shane sepenuhnya karena ia melihat Rex lebih bahagia menjadi bagian pemadam kebakaran. Trey pun mencium Rex sebagai salam perpisahan. Shane dan Connor pun sangat bersyukur atas kebaikan hati dari Trey. Scene kemudian berpindah ke stasiun di mana Dogpatch mendapat pasukan peralatan baru yang lebih canggih dari sebelumnya. Shane dengan bangga membajang foto Rex di sana. Meski tidak lagi bergelimang harta dan dimanja-manja, Rex alias Dwayne akhirnya merasakan hidup layaknya anjing yang sesungguhnya. Anjing milik Shane, maskot pemadam kebakaran Dogpatch. Dan film Firehouse Dog pun selesai. Gimana guys film kita kali ini? Silahkan kalian komen di bawah. Seru habis gak tuh? Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin di film-film seru selanjutnya. Dan saat hatimu tak baik-baik saja, tak apa untuk bersedih atau meneteskan air mata. Karena hidup bukan hanya tentang senyum dan juga tawa. Dadah.